Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, bahkan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Di hari-hari ini mungkin ada yang bingung mencari kepastian karena setiap keputusan atau pilihan yang kita ambil selalu salah, gagal, bahkan selalu merugikan kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya berjudul Hidup adalah Pilihan. Firman Tuhan dalam Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24, firman Tuhan demikian, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Puji Tuhan, ayat ini terjadi ketika Yesus sedang berjalan dari kota ke kota, Yesus berjalan dari desa ke desa, terus sampai Yesus tiba di Yerusalem. Ketika Yesus tiba di Yerusalem, di sana ada seseorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Yesus memberikan perumpamaan di ayat ini yang sudah kita baca. Di ayat ini sama-sama kita akan belajar tentang pilihan. Dalam hidup manusia pasti punya pilihan, taat atau tidak taat, berjalan dengan kehendak sendiri atau kehendak Tuhan, berkat atau kutuk, semua ada dalam keputusan kita. Ikut Yesus atau tidak, andalkan Yesus atau kekuatan sendiri, kita punya pilihan karena kita punya kehendak bebas yang Tuhan berikan. Tapi pertanyaannya, kebebasan yang Tuhan berikan kita pakai untuk menentukan apa? Surga atau neraka? Jadi ini yang paling penting bagi setiap orang percaya, bukan hanya dalam lingkungan kekristenan, melainkan semua agama. Pasti saya percaya juga semua pasti mengajarkan ada dua pilihan yang paling penting dalam kehidupan kita, surga atau neraka. Kita harus punya pilihan. Dalam hidup ini, hidup harus punya pilihan. Tuhan pernah menegur jemaat yang ada di Laodikia. Kenapa? Jemaatnya suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau. Karena apa? Hidupmu suam-suam kuku, tidak punya ketetapan. Wah, percaya Yesus enggak ya? Ikut Yesus enggak ya? Jadi kita lihat, hidup ini memang terus diperhadapkan dengan pilihan. Keinginan dunia membawa kita kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Tetapi selagi kita pilihannya Yesus, selagi kita pilihannya tetap Yesus, itulah upaya yang kekal dalam setiap kehidupan kita. Kita balik dalam Lukas 13 ayat 24. Saya bacakan firman Tuhan sekali lagi. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Ini yang Yesus tekankan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kita lihat di sini, ada suatu hal yang perlu kita pertahankan. Ada satu hal yang perlu dan penting kita pertahankan, yaitu perjuangan. Yesus tekankan di sini perjuangan. Perjuangan memang membutuhkan stamina yang besar. Makanya Yesus tekankan, berjuanglah karena banyak orang ingin masuk tetapi tidak dapat. Di sini kita akan melihat juga dua macam dasar. Kita buka di dalam Matius 7 ayat 24 dengan perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi kita lihat firman Tuhan, perlunya perjuangan untuk menjadi dasar kita memilih Yesus. Karena kalau kita dasarnya kuat, didirikan di atas batu yang kuat, kita nggak mudah diombang-ambingkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pilihlah Yesus yang adalah batu penjuru dalam setiap kehidupan kita, yang adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Ketika masalah datang, kita tetap kuat. Karena dasarnya kita adalah Yesus. Dasar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Beda lagi kalau kita dasarnya dibangun di atas pasir. Kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan bahwa kita mampu, kita bisa. Yesus katakan di dalam perumpamaan ini, dia seperti orang bodoh. Jadi mari, kenapa Yesus berkata dia seperti orang bodoh? Karena dasarnya bukan lagi Yesus. Dia sudah mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa bahwa dia mampu, dia bisa. Itu sebabnya ketika masalah datang, orang itu nggak kuat, cepat mengeluh, cepat salahkan Tuhan. Loh, Tuhan kok saya begini, kok saya kena ini? Karena dia nggak sadar, dasarnya harus Yesus. Dasarnya apa dulu? Ketika dasarnya didasari oleh Yesus Kristus, kekuatannya adalah Tuhan Yesus. Ketika masalah datang, dia pasti kuat. Orang itu pasti kuat. Jadi mari tentukan dasar kita. Saya haruskan kita
Pilihlah Yesus menjadi dasar kehidupan kita. Karena Dia adalah batu penjuru dan Dia adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami memilih Tuhan yang adalah juru selamat dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Ketika kami dalam masalah, kami kuat, kami percaya semua karena Tuhan. Kami sehat, semua karena Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami beraktivitas, kami memilih yang baik. Karena yang baik itu datang daripada Tuhan, membawa kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.